Lagi, pria bernama lengkap Revaldo Vivaldi Surya Permana tak kunjung jera atas penangkapannya yang dulu dengan kasus yang sama. Revaldo dikenal sebagai aktor yang mengawali karir sebagai model dan pemain sinetron di era tahun 2000-an ini dikabarkan ditangkap polisi lagi ketiga kalinya dengan kasus yang sama, yaitu narkoba. Ia terciduk polisi di apartemen Grand Pramuka, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saat penangkapannya, polisi mengamankan barang bukti sabu dan ganja. Kabar tersebut dibenarkan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa. Tak hanya polisi, kuasa hukum sang aktor dan model, Muhammad Hafiz, juga mengonfirmasi penangkapan tersebut. Sebelumnya, Revaldo pernah diringkus oleh polisi pada 10 April tahun 2006 lalu karena tersandung kasus narkoba. Hakim memutuskan hukuman 2 tahun penjara dan denda senilai rupiah 1 juta karena terbukti memiliki sabu. Namun, karena kelakuan baiknya saat berada dalam sel tahanan, pada 7 September tahun 2007 Revaldo dibebaskan. Seakan tak jera, Revaldo kembali ditangkap polisi. Pada 21 Juli tahun 2010 atas kasus narkoba, ia diamankan polisi setelah diketahui memiliki sabu-sabu seberat 50 gram. Ia dipenjara 5 tahun dan dibebaskan pada 5 September tahun 2015. Sejak saat itu, Revaldo aktif membintangi sejumlah film dan series. (11 Januari tahun 2023), Revaldo kembali ditangkap lagi dengan kasus yang sama seperti yang sebelumnya. Bermula dari informasi masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan atau peredaran narkoba di Jakarta, ada 2 tempat kejadian perkara TKP. TKP pertama berlokasi di basemen apartemen, kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ditemukan 1 buah ponsel dan mengamankan Revaldo. Di basemen apartemen tersebut, polisi lalu melakukan tes urin dan diketahui Revaldo positif amfetamin, metamfetamin, dan tetrahidrokannabinol atau psikotropika yang merupakan senyawa utama dari ganja. TKP kedua berlokasi di apartemen Brawijaya, tepatnya Jalan Brawijaya 12 nomor 1 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru. Polisi kemudian menyita barang bukti 1 klip plastik berisi ganja seberat 0,39 gram, 1 toples kecil ganja dengan berat 0,84 gram, 1 cup kecil berisi ganja dengan berat 0,34 gram. Selain itu, juga disita 2 butir pil ekstasi, 1 klip yang berisi kertas papir, 1 alat hisap ganja, dan 8 sedotan yang dijadikan sebagai sendok sabu, penghalus ganja, 3 buah kaca pipet, 5 buah plastik klip sisa sabu. Narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang bernama Tia.
sedangkan ganja diperoleh dari seseorang bernama Guntur. Sulpan mengatakan selanjutnya Revaldo dan barang bukti diamankan ke Polda Metro Jaya. Revaldo ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat. Pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maksimal 12 tahun penjara. Baik ya, jadi betul ya, atas nama Revaldo ya saat ini sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Ada barang bukti yang kita amankan, yaitu diantaranya klip yang diduga bekas penggunaan narkotika jenis sabu maupun ada barang bukti ganja serta ada beberapa bukti dokumentasi yang kita amankan. Kemudian saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman. Yang bersangkutan kita amankan di Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan ini berdasarkan data yang kita miliki merupakan residivis ya, artinya sudah pernah juga melakukan kejahatan yang sama ya beberapa kali. Data yang kita miliki terkait kejahatan ini, tindak pidana ini sudah 2 kali ya melakukan kejahatan yang sama dan sudah pernah menjalani hukuman, dan ini untuk ketiga kalinya melakukan perulangan kembali kejahatan yang sama. Tentu sangat kita sayangkan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan pengembangan barang yang didapatkan dari mana, dan juga akan kita dalami apakah Revaldo ini hanya seorang pengguna atau memang ada kaitannya dengan jaringan yang lebih luas, pengedar dan sebagainya. Kita masih dalami mengingat sudah berulang kali melakukan kejahatan ini ya. Penanganannya berbeda nggak sih Pak dengan orang yang sudah pernah, kan sebelumnya kan hanya pengguna gitu Pak, beberapa kali, 2 kali ditangkap. Nah untuk saat ini adakah penanganan berbeda Pak dengan mengingat adanya riwayat catatan sebelumnya Pak? Makanya nanti kita dalami dulu hasil pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan kemudian ya, kita belum bisa sampaikan sekarang ya. Yang jelas dari data yang kita miliki ini sudah berulang dilakukan, tentunya penyidik akan mendalami lebih jauh nanti apakah yang bersangkutan ini sudah memiliki jaringan ke arah pengedar atau memang hanya sekedar penggunaan atau ketergantungan yang sudah yang edik begitu sehingga sampai berulang kali menggunakan narkotika ini. Ya, Mas ya. Proses penangkapan hasil penangkapan Pak? Ya awalnya di Green Pramuka ya. Itu lagi pakai ya Pak? Ya. Lagi Ya, ada kemudian dikembangkan ke tempat lain ya.